Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, para pemirsa, gunanya kita mempelajari sejarah itu supaya kita punya perbandingan atau punya cerminan gitu. Misalnya ketika Yusuf Mansur menghina Allah, memaki-maki Allah, menghina Rasulullah, bersumpah demi Allah, bersumpah dengan nama Rasulullah untuk mencari uang, apa yang akan dia dapat nanti? Kita boleh nanti bersaksi ya. Kalau kita sama-sama berumur panjang, kita lihat nanti akhir hidupnya Yusuf Mansur kalau dia tidak bertobat secara taubatan nasuha. Dia tidak akan bisa menggunakan uangnya, atau uang itu tidak memberi manfaat apa-apa kepada dirinya. Banyak kita lihat orang kaya, konglomerat, tapi uang itu hanya untuk dia sebut-sebut saja gitu. Dia hitung-hitung, tapi dia nggak bisa manfaatkan. Malah di akhir hayatnya itu makanan yang bisa diterima oleh tubuhnya hanyalah semangkok supermi. Dia hanya bisa makan supermi. Selain itu bisa menjadi penyakit bagi dirinya. Makan daging jadi penyakit. Makan ikan jadi penyakit. Makan yang enak-enak jadi penyakit. Yang masih ditolerir oleh tubuhnya dan dokter juga mentolerir, itu kalau dia disuguhkan semangkok Indomie atau noodle gitu. Noodle. Nah, di dalam cerita para nabi, katakanlah di zaman Rasulullah itu ada seseorang yang sangat terkenal, orang kaya, suami istri kaya, tokoh berpengaruh yang disebut dengan Abu Lahab. Itu hartanya itu tidak ada gunanya bagi dirinya. Gitu. Kenapa? Karena dia suka menghina Rasulullah, berperilaku jahat kepada Rasulullah, dan juga berperilaku jahat dan menghina Allah. Gitu. Jadi itu termasuk tokoh yang spesifik, namanya disebut oleh Allah di dalam Al-Quran ketika dia masih hidup. Ya, dia masih hidup ini, tapi namanya sudah disebut sebagai manusia laknat, yang nanti dia akan diazab di neraka gitu, padahal dia masih hidup. Kenapa? Karena dia menghina Allah, menghina Rasulullah, dan tega-teganya mereka bersaksi dan menipu ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW karena dia banyak uang. Nah, kembali kepada cerita Yusuf Mansur. Yusuf Mansur ini gemar sekali ya. Itu gemar sekali itu memaki-maki Tuhan gitu. Katanya harus ada doa-doa yang ekstrim. Doa-doa ekstrim, misalnya dia bilang, yang benar ente ya Allah. Kok ciptakan orang miskin begini gitu. Kan ada video-videonya tuh. Kemudian dia ajak orang lagi tos-tosan, Allah akan turun nanti mengganti, datang ke mengisi rekening masing-masing. Itu cerita-cerita palsu semua. Cerita-cerita bohong yang nggak mungkin bisa ada dasarnya dan nggak mungkin bisa terwujud. Nah, apa yang akan menimpa Yusuf Mansur nanti? Seperti kita lihat sekarang, Yusuf Mansur itu di sisi popularitas, dia sudah redup jauh. Dia nggak mungkin lagi bisa memperoleh uang seperti debutnya dari tahun 2005 sampai 2015 atau sebelum COVID lah. 2018 itu orang sudah terbuka dan mulai melakukan kritik, bahkan juga serangan terhadap metode dakwah yang dibuat oleh Yusuf Mansur. Nah, sekarang ini dia tuh menuju jalan menurun gitu. Pada saat tertentu nanti akan kita lihat dia akan terjun di suatu jurang yang sangat ekstrim. Coba lihat nanti. Kalau dia tidak menghentikannya. Dan kemungkinan secara psikologis dia nggak mungkin bisa berhenti gitu.
dakwah sedekah misalnya dengan cara tipu-tipu sekarang ini, bohong-bohong begini, nggak mungkin dia bisa berhenti. Kalau dia berhenti, pemasukannya nggak ada. Atau pemasukannya akan berkurang dari cerita di dunia masjid ini. Nah, kalau berkurang dia nggak mau berkurang, kan yang paling menakutkan Sumansur itu adalah hantu kemiskinan yang dia bikin sendiri. Wah, ini paling menakutkan dia itulah kemiskinan. Maka segala cara akan dia lakukan supaya tidak jatuh miskin. Anaknya dia peralat, bahkan anak itu pun sudah seperti dia sekarang. Artinya nih cetak birunya sudah sempurna gitu. Dan kita lihat di mana-mana Sumansur tetap seperti itu. Jualan salawat, itu aja modalnya. Nah, kemudian mungkin nggak gitu, masih mendapatkan nanti dalam tanda kutip mangsa-mangsa yang mau dia perdaya. Mungkin juga. Ada seorang diplomat di Arab di sini nih. Itu ikut, dia ceritakan dia benar-benar akan cerita Sumansur. Saya bilang kalian ini akan menyesal nanti. Wallahi ya tabrani, ada rajul taib. Khidmatuhu lil muslimin hada, Masya Allah. Saya bilang, ini Arab ini anta ma fahimta syai'. Lau fahimta syai' ma tufakir mithlu hada. Dia bilang, la. Hadar rajul wallahi yabna ma'ahid al-aitam. Ma'ahud tahfiz. Dia membangun mahat tahfiz. Menyantuni anak yatim. Ya la kaifak. Saya bilang, labuda an tantabih jayidan wa badan sata'arif ma huwal waqi'. Is'al ila rajul fi kathir alim minal ulama fi Indonesia. Is'al. Akhirnya benar. 2 tahun kemudian saya tanya, gimana? Kef kita bantuku ma'azar rajul. La, khalas. Jadi, apa yang pernah dia dapat gitu ya. Selama dari tahun 2005 sampai 2015 itu dia naik daun terus itu. Nah, sekarang turun sudah. Dan kita lihat nanti harta-hartanya itu habis itu dalam hal-hal yang percuma. Itu malah kita lihat nanti. Nggak karu-karuan. Nanti dia akan teriak-teriak, aneh butuh duit triliun, 1 triliun. Nggak ada. Dia mau cerita mempalsu-palsukan ayat, menyelewengkan ayat. Semua orang sekarang itu sudah mengamati dia. Maka begitu Al-Quran atau sunnah atau sejarah dia sentuh, nggak ada faktanya, orang akan membantah. So banyak sekali sekarang ini orang-orang yang mulai meneliti kembali dasar-dasar Islam, hadis-hadis, sejarah, bahkan lafaz selawat yang dia ucapkan itu dikaji, ada nggak itu yang diajarkan oleh Rasulullah gitu. Ada nggak itu dipakai oleh orang Arab gitu. Ternyata nggak ada. Ada sedikit nanti Arab-Arab yang dinilai Arab mainstream lah. Mainstream dia. Bukan Arab mainstream ya. Arab-Arab pinggiran gitu. Arab-Arab yang nggak diakui keulamaannya di kalangan pusat-pusat ilmu Islam. Itu paling yang ada kadang-kadang, tapi itu dibantah orang. Nah, Sumansur Prode sekarang ini dia sedang menuju penurunan yang sangat dahsyat. Orang nggak mungkin bisa percaya sebagaimana sebelum tahun 2015. Itu dia kita kritik dia langsung saat itu turun tangan itu. Tapi sekarang nggak ada. Dunia terbuka gitu. Nggak mungkin. Nah, jadi cerita Abu Lahab tadi itu, Abu Lahab tuh mungkin akan menimpa, ya kasus itu seperti Abu Lahab akan menimpa kepada Sumansur. Dimana dengan duit dan kesombongannya itu, dia mungkin duit nanti nggak bisa dia manfaatkan. Cara Allah membuat orang tidak memanfaatkan uang itu banyak. Misalnya dia bangkrut, habis uang itu. Bagaimana cara bangkrut? Ya Allah Maha tahu. Kemudian atau dia itu meninggal duluan, uang yang banyak itu pasti dia tinggalkan. Kan nggak ada orang bawa duit ke dalam kubur. Dia meninggal duluan misalnya. Karena orang sudah buat mubahalah sini, mubahalah sana gitu. Pengaruh ke dia. Yang ketiga nanti dia berumur panjang, tapi sakit-sakitan.
harta itu tidak bisa dia manfaatkan. Jadi banyak cara Allah nanti akan menerapkan atau mengisyaratkan dalam surat Al-Lahab itu hartanya tidak akan bermanfaat kepada Abu Lahab. Gitu. Kan ada itu. Nah, sekarang harta yang dipakai oleh Mansur dengan menghina Allah, mencaci maki Allah, merendahkan Rasulullah, harta juga nggak akan bermanfaat buat dia. Mari kita saksikan kalau kita dikasih umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.